Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maria Lizia Al-Hasni dalam Hazanah Islam. Dan acara ini berlangsung di Masjid Al-Hairiyah Menara Syariah PIK 2. Bapak Ibu dan juga pemirsa sekalian, surat Al-Fatihah ini bukan hanya sebuah doa, namun juga merupakan petunjuk hidup yang mengandung rahasia besar yang bisa mengubah cara kita memandang dunia dan hidup sehari-hari kita. Untuk membahasnya lebih dalam dan mengetahui makna di balik setiap kata dan ayat yang ada dalam surat ini, serta bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan modern yang penuh tantangan. Menggali jawaban tersebut, kita akan langsung berbincang-bincang bersama seperti biasa ada Prof. Nazaruddin Umar di sini. Assalamualaikum Prof. Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Hazanah Islam. Prof, kalau kita tahu atau berbicara mendalam mengenai surat Al-Fatihah ini ya, sebagai pembukaan dalam ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah sebenarnya Prof, kalau dari kata yang sebenarnya singkat itu, Bismillah ya Prof ya, yang ada di awal surat Al-Fatihah, apa makna besar di balik kata-kata tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari Prof? Ya baik, hari ini kita akan mulai membahas ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 hurufnya itu. Angka 19 ini misteri, luar biasa Quran ini. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu juga jumlah kosakatanya 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu juga 19. Ya. Jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19. Jumlah basmalah dalam Quran 114 dibagi 19 ya sama dengan 57. Ya. Kata ismon dalam Al-Quran terulang 19 dalam batang tubuh Al-Quran. Allah itu terulang 2200 sekian kali dalam Al-Quran. Saya lupa dalam buku saya itu ada itu ya. Itu juga dibagi 19 bisa. Ar-Rahman ya 57 kali di dalam Al-Quran dibagi 19 sama dengan Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Al-Quran dibagi 19 ya sama dengan. Jadi semua bisa dibagi 19. Bismillahirrahmanirrahim tadi itu unik sekali. Karena setiap surah itu ada basmalahnya kan. Ada satu surah yang tidak punya basmalah apa Bu? Surah At-Taubah, bagus. Langsung bara'atun ya kan di situ, tidak ada basmalahnya. Tapi juga ada satu surah double basmalahnya. Surat apa itu? Surah An-Naml. Innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada di awalnya satu bismillahirrahmanirrahim pembuka, ada juga di batang tubuhnya satu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada basmalahnya surat Taubah lebih basmalahnya satu Quran menjadi 115 tidak bisa lagi dibagi 19. Padahal semua ya komposisi Quran itu harus bisa dibagi 19. Sama juga nanti kita akan berhubungan dengan fawatihus suwar atau huruful muqatta'ah alif lam mim. Itu berapa jumlah alif lam mim dalam surah Al-Baqarah yang 3 juz itu harus bisa dibagi 19. Kalau enggak bisa dibagi 19 Quran palsu. Kaf ha ya ain sad itu pengukur untuk menguji apa Quran itu orisinal atau enggak. Kapan ada di situ tidak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Nah, angka pembagi yang paling berat bagi sarjana matematik itu ialah angka 19. Nah, justru Quran menggunakan angka 19. Berapa surah dalam Quran? 114. Dibagi 6 sama dengan 19. Luar biasa. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad,
Yasin, ya, Toha. Itu huruf-huruf seperti itu bisa digunakan untuk mengukur berapa kosakata yang diawali di situ. Kalau dijumlahkan semua kosakata huruf ya dan sin yang menjadi kosakata dalam surah Yasin itu tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Ini yang disebut inna nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang akan memeliharanya. Maka itu Profesor Roger Berg mengatakan, ini seorang sarjana linguistik Prancis, mustahil Quran itu buatan manusia. Dalam era komputer seperti ini sekarang pun juga enggak mungkin bisa membuat rumus 19. Apalagi ini 14 abad yang silam. Enggak ada komputer pada waktu Nabi kan. Kok bisa seperti itu? Inilah buku yang ditulis oleh Profesor Rashad Khalifah. Misteri angka 19 itu membuat banyak orang masuk Islam terkagum-kagum terhadap Quran. Nah, kita kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa semuanya itu ya? Hurufnya 19, Ismon 19, Allah bisa dibagi 19, Ar-Rahman bisa dibagi 19, Ar-Rahim bisa dibagi 19. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, di situ kenapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini ada dua macam terjemahan basmalah. Ada yang menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada juga yang menerjemahkan atas nama Allah. Jadi huruf ba di situ bisa berarti dengan nama Allah, bisa juga berarti atas nama Allah. Mana yang benar, mana yang paling sering populer digunakan? Dengan nama Allah kan? Kalau kita menekankan dengan nama Allah, berarti kita menekankan kapasitas kita itu sebagai hamba. Al-Abid. Tapi kalau kita menerjemahkan menjadi atas nama Allah, in the name of God, maka kita itu menekankan diri kita itu sebagai khalifah. Karena kita kan representatifnya Allah kan. Apapun yang kita akan lakukan harus membaca basmalah karena kita wakilnya Allah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami mengutus manusia sebagai penggantiku mengelola alam semesta ini. Maka itu apapun yang kita akan kerjakan, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena kita ini mewakili Allah. Jangan sembarangan, Bu. Kita itu wakil Tuhan, maka itu apapun yang kita akan lakukan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Atas nama Allah atau dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya menjahit, dengan nama Allah saya berangkat, dengan nama Allah apapun kita lakukan. Nah itu dia. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian juga bagaimana surat Al-Fatihah ini ya Prof? Dapat memberikan panduan dalam kehidupan spiritual kita di tengah tantangan modernisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang. Kalau kita lihat ayat demi ayat menjadi 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu betul-betul memang siapa yang mengikuti 7 ayat dalam Al-Quran itu sudah cukup jelas itu arahnya ke surga itu. Pertama, apapun yang kita akan kerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu separuh jalan penyelamatan itu kan. Nah kalau kita sudah baca itu Masya Allah, luar biasa itu. Ada direction di situ itu. Nah kemudian kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita syukuri apa yang ada pada diri kita sendiri kan. Tuhan telah memberikan banyak hal terhadap kita. Maka itu kita ingat Allah. Pada saat kita bahagia ingat Allah. Pada saat kita menderita juga ingat Allah. Dalam keadaan seperti apapun kita selalu bersama Allah. Kita akan pasti aman. Itu direction tuh. Siapa Allah itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak menyebut dirinya Maha Pendendam dan Maha Penghukum. Mana yang paling enak didengar? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau Al-Muntaqim wal Mutakabir. Maha Pendendam dan Maha Pemaksa. Mana yang dipilih? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah jadi itulah Allah lebih menonjolkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang ketimbang sebagai Maha Agung, Maha Dikjaya, Maha Penghukum, Maha Pendendam. Walaupun itu juga sifatnya kan. Ada enggak konsep basmalah lain selain Bismillahirrahmanirrahim? Ada enggak Bismillahil Jabbar wal Mutakabir dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan
maha sombong, nggak ada kan. Yang ada hanya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Allah lebih menonjol sebagai maha pengasih, maha penyayang daripada Allah maha pendendam dan maha angkuh. Allah lebih menonjol untuk kita cintai daripada untuk ditakuti. Allah dalam Quran itu bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti, tapi dia adalah sosok yang maha pencinta untuk kita cintai. Ya. Jadi mana lebih enak ibu bapak? Tuhan menakutkan atau Tuhan untuk kita cintai? Maha penghukum enggak atau maha pencinta enggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itulah sebabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Rabbun itu artinya pengasuh, pemelihara, pengayom. Ya, ibu menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang. Itu rububiyahnya ada. Fakultas tarbiyah seakar kata dengan Rabbun. Fakultas yang mendidik, memelihara, mengasuh anak, itu tarbiyah. Ya. Ar-Rahman Rahim. Maha pengasih di situ. Tapi walaupun Allah maha pengasih, maha penyayang, itu di dunia Bapak Ibu. Ayat pertama, 2 dan 3 itu di dunia. Tapi kalau sudah nanti sesudah kematian berlaku Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. 1, 2, 3 ayat pertama 2 dan 3 berlaku di dunia. Maha pengasih, maha penyayang, Allah memelihara, ya. Maha pengasih, maha penyayang lagi. Tapi kalau Anda sudah mati, sudah terputuslah amal-amal kebajikan Anda. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, dapat pahalanya. Barang siapa nanti melakukan sekecil apapun kejahatan, dapat juga rewardingnya. Enggak ada maaf lagi bagimu. Kenapa? Sudah hari pembalasan. Jadi hati-hati. Walaupun Tuhan maha pengasih, maha penyayang, jangan seenak-enaknya melakukan pelanggaran. Sebab nanti kalau sudah mati, rasain apa yang akan terjadi. Malik Yaumiddin di situ. Makanya itu kita sadar, ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau lah kami memohon pertolongan. Saya sudah tobat tapi tergelincir dosa lagi. Saya sudah tobat lagi tergelincir lagi. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Hanya Engkau lah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain hanya Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan fluktuatif, jangan zigzag. Lurus itu nanti akan tembus surga itu. Kalau kita menempuh jalan lurus, itu pasti akan enak, tenang. Ya kan? Kenapa tenang? Ya karena kita lurus. Karena orang jalan bengkok, bisa enggak ibu, bapak? Bisa enggak sampai ke tempat tujuan kalau kita menyimpan dari rel kereta api? Yang bisa mengantarkan ke tempat tujuan adalah siratal mustaqimnya kereta kan? Kalau meleset ke relnya, bisa nggak nyampe ke tempat tujuan? Gairil maghdub dan juga waladhdallin kata. Nah gitu. Oke, jadi itulah maknanya ya kira-kira Prof ya, ternyata dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali makna yang bisa dihadirkan. Masih kita akan bahas lebih lanjut ya, karena banyak yang menganggap surat Al-Fatihah hanya sebagai doa harian saja. Bagaimana cara kita menghidupkan makna dan juga khasiat surat Al-Fatihah dalam setiap aspek hidup kita? Jawabannya temukan sesaat lagi, tetap di Hazanah Islam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.